Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Dan kali ini gue akan melakukan review pertandingan Champions League di hari kedua. Ya, terutama dua pertandingan Real Madrid Union Berlin dan juga Manchester United berhadapan dengan Bayern Munchen. Tapi sebelum ke sana, gue mau update yang lain dulu. Contoh, Arsenal PSV. Arsenal mampu menang 4-0 berhadapan dengan PSV Eindhoven dan ya kuncinya di mana kalau gue bilang itu Gabriel Jesus jadi starter lagi, bukan Ketia. Dan kelihatan ketika Gabriel Jesus yang bermain, permainan Arsenal jauh lebih fluid karena Gabriel Jesus ini pemain yang sangat mobile. Tidak stay di satu posisi walaupun dia sebagai starter, tetapi dia sering kali menjemput bola, melebar dan dia bekerja keras dan itu sangat membantu Arsenal, terutama mereka mampu ciptakan gol cepat di menit 8 sehingga PSV Eindhoven keluar mau tidak mau. Keluar menyerang sehingga Arsenal mampu memanfaatkan space yang ditinggalkan oleh pemain-pemain dari PSV Eindhoven. Yang jelas ini kemenangannya sangat penting bagi Arsenal. Ya 4-0 bukan skor yang kecil. Kepercayaan diri mungkin akan meningkat. Tinggal lawan Sevilla dan Longs nanti seperti apa. Plus nanti ketemu PSV masih di kandang PSV. Nah kita lihat apakah Arsenal mampu mempertahankan konsistensi tersebut dan juga di Liga. Karena itu penting. Menjaga konsistensi bukan hanya di Champions League tapi di Liga. Performanya bagaimana. Oke, terus Napoli menang 2-1 lawan Braga. Benfica kalah 0-2 berhadapan dengan Salzburg pada main di kandang sendiri. Dan memang kartu merahnya Antonio Silva di awal itu benar-benar ngaruh karena setelah itu penalti masuk. Dan plus mereka bermain dengan 10 pemain dan kelihatan ya selesai. Ya mereka tidak bisa berbuat banyak. Dan kekalahan ini jelas sangat memukul Benfica menurut gue karena di pertandingan lain Inter itu imbang lawan Real Sociedad. Jadi ada dua tim yang bermain imbang, ya Inter dan Real Sociedad, dan Real Sociedad ini di pertandingan kali ini karena main di kandang mereka justru mengambil inisiatif dibandingkan Inter. Inter sebelum menit 87 Martinez cetak gol itu cuma sekali shots. Itu pun headingnya Arnautovic yang tidak berbahaya sama sekali. Artinya mereka tidak create peluang sama sekali bahkan even di 87 menit sebelum Lautaro Martinez cetak gol. Dan justru Real Sociedad yang mencoba untuk menambah gol kedua, tapi ya kualitas lini depannya Real Sociedad tidak sebagus itu. Ada save krusial dari Sommer yang Oyarzabal heading depan gawang. That's it, mungkin peluang yang sangat berbahaya dari Real Sociedad, sisanya mungkin setengah-setengah peluang. Nah, beruntung Inter mampu dapat gol di menit-menit terakhir 87 Lautaro Martinez. Baru setelah itu Inter dapat berapa kali setengah peluang. Nah, jelas kalau dibilang Inter bermain bagus enggak. Ya, definitely tidak, tapi mereka mendapatkan satu poin yang mereka mungkin inginkan dan penting karena melihat permainan seperti kemarin, imbang itu adalah kemenangan, rasa kemenangan bagi Inter. Dan perjalanan masih sangat panjang, ini baru pertandingan pertama. Ya, kita lihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya bagaimana performa dari Real Sociedad, apakah bisa seperti ini terus atau Inter apakah di pertandingan selanjutnya mereka akan kehilangan poin lagi karena ya secara permainan tidak menjanjikan di pertandingan kemarin. Nah, kita ke Real Madrid dulu sebelum ke MU. Real Madrid menang 1-0 berhadapan dengan Union Berlin. Madrid turun dengan 4-4-2. Kepa, Lucas Vazquez karena Carvalho cedera, Rudiger, Nacho dimainkan dan juga Alaba. Fran Garcia dicadangin, ya mungkin rotasi atau apa gua nggak ngerti. Di tengah Kamavinga, Tchouaméni dengan Modric, Bellingham, Rodrigo Joselu. Sebenarnya nggak banyak berubah. Hanya rotasi kecil di lini tengah yang sering dilakukan oleh Ancelotti. Kamavinga, Modric, kadang Kroos, Valverde, ya gitu-gitu aja lah. Sebenarnya nggak begitu banyak perubahan yang dilakukan. Nah, Union Berlin main dengan 3-5-2 di atas kertas. Ya, ada Bonucci di sana, ada Juranovic, bek kanannya Kroasia, dan juga ada Gosens, ya mantan pemain Inter Milan musim lalu. Nah, di babak pertama, ya gue bilang Madrid itu main parah banget. Itu menurut gue, ya mungkin Union Berlin parkir bus atau apa, but Madrid gak create peluang sama sekali loh di babak pertama. Yang berbahaya yang berdasarkan set play. Murni peluang dari Joselu 3 kali kalau nggak salah gue catat itu crossing. Crossing. Sedangkan sisanya itu nyaris tidak bisa tembus. Nyaris pemain Real Madrid ini kesulitan.
Dan sistem Real Madrid ini 4-4-2 diamond sebenarnya kan dua striker ini harus berkombinasi dengan pemain di belakangnya Bellingham, atau mungkin Bellingham yang memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh dua striker ini. Nyatanya tadi malam adalah Rodrigo melebar kemana, Joselu melebar kemana, sehingga jarak antar pemain depan Real Madrid dengan pemain tengah itu sangat jauh. Sangat jauh yang membuat apa? Ya Madrid kesulitan untuk melakukan kombinasi, terutama di kotak penalti. Yang mereka hanya lakukan kirim bola ke kiri, kanan, mutar-mutar aja. Tidak ada kreativitas. Tidak ada kreativitas sama sekali. Masuk babak kedua. Babak kedua jauh lebih mending. Jauh lebih mending, mereka create banyak peluang juga. Rodrigo kena tiang, Joselu kena tiang, Rodrigo depan gawang save, Modric mampu di save juga oleh penjaga gawang Union Berlin. Union Berlin kipernya itu melakukan 7 save. Jadi di babak kedua jauh lebih mending, walaupun gregetannya mereka kesulitan tetap cetak gol. Baru di menit 94 Jude Bellingham mampu cetak gol. Dan Jude Bellingham ini pemain yang ya kalau gue bilang one of the best pemain yang didatangkan musim ini di semua kompetisi. Dia datang dengan harga 100 juta, mahal, tapi dia langsung membuktikan, dia langsung bisa beradaptasi dengan baik. 6 pertandingan, 6 gol, 1 assist, kontribusi yang sangat luar biasa. Padahal ini gelandang. Gelandang itu tidak dituntut untuk bisa cetak gol, tapi dia mampu membuktikan itu, menjalankan perannya sebagai trequartista, bisa dibilang, di belakang dua striker dengan sangat baik. Ya sejauh ini. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kamavinga Tchouaméni main jelek, ya makanya diganti. Kamavinga itu terlalu banyak salah passing, Tchouaméni pun berapa kali tidak mobile, defense-nya pun setengah-setengah. But ya mereka masih muda, jadi gue nggak mau ngejudge begitu gimana-gimana. Ketika Kroos, Valverde masuk, di situ lebih kelihatan ada variasi, di situ ada kelihatan lebih lebih menjanjikan lah. Dan golnya Bellingham itu kan ada peran dari Valverde juga, di mana di shooting jarak jauhnya yang terblok jadi rebound, tiba-tiba ada si Bellingham. Ya yang jelas ini kemenangan yang sangat amat dramatis bagi Real Madrid, sangat penting karena Napoli juga menang, jadi mereka harus menang untuk tetap menempel posisi juara grup. Walaupun secara permainan gue bilang masih banyak PR, terutama di babak pertama mereka tidak create apapun. Tapi ya kita lihatlah Real Madrid sejauh apa. 6 pertandingan mereka sapu bersih semua kemenangan, which is masih sangat baik. Tapi entah sampai kapan Real Madrid mampu bermain seperti ini. Mereka tidak bisa kill the game sejak awal, itu yang menjadi permasalahan. Mereka harus cetak gol di menit-menit terakhir terus. Ya itu cukup mengkhawatirkan kalau lawan tim yang lebih berat. Kita lihat nanti. Ya, nah kita ke MU. MU Bayern Munchen. Main di kandang Munchen, MU datang dengan 2 kekalahan beruntun lawan Brighton, lawan Arsenal, sedangkan Munchen terakhir ditanimbang Bayer Leverkusen, tapi Leverkusen ini juga masih lagi on fire. Ya jadi ya nggak mudah juga bagi Munchen untuk mengalahkan Leverkusen, tapi sisanya disapu bersih kemenangan di Liga. Sedangkan MU 5 pertandingan Liga 3 kali kalah, 2 kali menang, menangnya juga ugly win. Nah, Munchen turun dengan 4-2-3-1, Ulreich di belakang dengan Davis, Kim, Min Jae, Upamecano, Laimer dimainkan bek kanan. Laimer ini sebenarnya gelandang tapi dimainkan bek kanan, sudah tidak bermain di posisi aslinya. Di tengah ada Kimmich, Goretzka seperti biasa, di 3 pemain belakang Kane, Gnabry, Musiala dan juga Sané. Manchester United turun dengan 4-2-3-1 juga, Onana, Dalot, Lindelof, Martinez, Region. Di tengah ada Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandes di belakang Højlund, Pastry di kanan, dan juga Rashford di kiri. Nah, di babak pertama 20 menit awal, sebenarnya Manchester United mampu mengimbangi. Mampu bahkan memberikan tekanan dan bermain lebih baik dibandingkan Bayern Munchen. Itu hanya terjadi di 20 menit awal sayangnya. Eriksen dapat peluang, Rashford dapat peluang. Tapi setelah itu, setelah terutama gol dari Sané, di menit 28 ada blunder Onana di situ jelas. Di situ mereka drop. Asli drop. Bahkan langsung 4 menit berselang kebobolan lagi lewat Gnabry. Dan apa ya gue bilang, MU ini selalu seperti itu. Lawan Brighton pun demikian. 20 menit mereka main bagus tapi mereka kebobolan duluan. Dan setelah kebobolan drop lah permainan MU. Terus masuk babak kedua Højlund bisa cetak gol 2-1.
which is menimbulkan harapan kan. Kena penalti lagi di 5 menit setelah itu. Artinya mau naik, mau moralnya naik, anginnya mau ke MU, dibalikin lagi sama Munchen. Dan itu layak penalti Eriksen karena tangannya terbuka. 3-1 praktis ngedrop. Semua mencoba dilakukan oleh Erik ten Hag. Semua diganti. McTominay masuk, Garnacho masuk, Martial masuk. Apakah mereka menambah intensitas? Iya, di atas kertas. Cuman itu yang menimbulkan Bayern Munchen itu dapat banyak sekali peluang di babak kedua lewat counter. Banyak sekali, kena tiang 2 kali. Dan Onana memang dia melakukan blunder, tapi jangan lupa di babak kedua dia melakukan banyak save yang menyelamatkan Manchester United. Ini yang gue bilang, justru yang menjadi PR bukan Onananya, tapi secara permainan MU hanya mampu mengimbangi, bukan mengobok-ngobok Munchen juga, mengimbangi Munchen itu 20 menit awal. Sisanya mereka lose the control. Dan itu bukan sekali ini aja. Di beberapa pertandingan, contoh paling bagus di match sebelumnya lawan Brighton, hal ini terjadi. Nah, ini salah siapa ya? Gue bilang kembali lagi salah pelatih. Bagaimana pelatih ini harus bisa menanamkan mental tersebut. Harus bisa membuat pemain ini bermain 100%. Dan apapun yang terjadi di lapangan, tanggung jawab terbesar itu adalah pelatih. Dalam hal ini Ten Hag. Beruntung Munchen tidak cetak banyak gol lewat counter mereka. Mereka hanya cetak 2 gol di babak kedua. At least itu menurut gue. Kalau Onana tidak melakukan banyak save di babak kedua, itu skornya bisa jauh lebih besar dibandingkan 4 gol. Maka dari itu gue bilang PR-nya itu MU masih sangat banyak. Dan bahkan gue bilang ini ya kembali lagi salah pelatih. Bagaimana pelatih harus bisa mengembalikan mental pemain MU yang sedang dalam mental yang kalau gue bilang parah banget, sedang drop. Nah, nanti lawan Burnley ini harga mati. Menang itu harga mati. Kalau perlu main bagus, kalau perlu bantai, cetak banyak gol. Supaya apa? Supaya kepercayaan diri pemain itu meningkat. Karena percaya diri MU ini sekarang sedang ngedropnya. Ya, jadi penting sekali untuk menang nanti lawan Burnley. Bukan hanya menang, kalau perlu main bagus, bantai. Nah, kita lihat nanti ya di kandang Burnley nggak pernah menang sama sekali. Mereka main terbuka, kita lihat MU. Apakah MU bisa menang atau tidak? Karena kalau sampai kalah lagi atau seri lagi, wah, ini gue bilang akan terjadi yang namanya kerusakan di ruang ganti. Ya, kita lihat. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Salam sepak bola.